الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه خيره بلغ الرسالة وأدى نصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقد قال الله جل في علا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa berkumpul di dalam satu majelis yang semoga dengan berkumpulnya kita di majelis ini menjadi pemberat amal kebaikan kita pada yaumul mizan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama, hari ini adalah hari pertama dari tahun 2026 yang bertepatan dengan 12 Rajab. Berkumpul pada malam hari ini dua waktu yang utama, yaitu Rajab, Jumat kedua dari bulan. Sekarang masih Kamis, kalau hijriahnya sudah masuk hari Jumat. Terkumpul di majelis kita hari ini dua keutamaan waktu, yaitu hari Jumat dan bulan Rajab. Bulan Rajab itu salah satu bulan haram. Kenapa dinamakan bulan haram? Karena barang siapa yang melakukan amal kemaksiatan pada bulan ini itu dilipat gandakan, bukan jariahnya, bukan pahalanya, tapi kuantitas dari dosa tersebut. Dosanya dilipat gandakan. Allah mengatakan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha 4 hurum. 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang berurutan, dan satu yang nyempil yaitu Rajab, antara Jumada al-Akhir dan Sya'ban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, tapi sangat miris sekali. Tahun 2026 ini tahun barunya maklum masyhur, di malam tahun baru itu terjadi berkumpul berbagai macam kemaksiatan tasyabuh dengan orang-orang kafir dan orang Nasrani, dan kaum muslimin latah dengan meniup trompet, dengan menyalakan kembang api. Hari ini tambah dengan menyalakan songhorok dan seterusnya. Kemaksiatan yang dari dulu ada, yaitu perzinaan ketika malam tahun baru Rajarila. Padahal tahun baru yang tahun ini bertepatan dengan bulan Arab,
yang nanti ada kaitannya dengan apa yang akan kita sampaikan pada materi sirah kita malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul yang saya tulis di slide paling awal adalah Ghazwah dan Syariahnya Nabi Muhammad SAW sebelum perang Badar. Apa itu Ghazwah dan apa itu Syariah? Ghazwah itu adalah peperangan. Syariah itu juga peperangan. Bedanya Ghazwah dengan Syariah adalah Ghazwah itu di peperangan yang dihadiri dan diikuti oleh Nabi langsung. Sedangkan Syariah itu adalah peperangan yang Nabi Muhammad SAW tidak ikut dalam peperangan tersebut. Jumlah total Ghazwah dan Syariahnya Nabi Muhammad itu ada 65. Ghazwahnya 27 dan Syariahnya ada 38. Saya ulangi, Ghazwahnya peperangan yang diikuti Nabi itu ada 27 peperangan. Dan Syariah atau utusan Nabi mengutus sahabat untuk memimpin perang, Nabi tidak ikut perang, itu ada 38. Ya, jumlahnya total 65. Banyak atau sedikit, Pak? Banyak. Adapun umrohnya Nabi dan hajinya Nabi, umrohnya Nabi itu hanya 4 kali. Yang 1 kali tidak jadi. Hajinya Nabi itu hanya 1 kali. Di akhir hayat beliau dinamakan haji wada. Di akhir hayat taktil. Nah, berarti Ghazwah dan Syariah lebih utama dari haji dan umroh. Gimana Bang? Kenapa Pak? Tidak, belum jadi. Tidak menjadi patokan. Jumlah itu menunjukkan sebuah keutamaan amalan. Sebagaimana jumlah itu juga tidak menunjukkan utamanya seorang nabi dengan nabi yang lain. Karena ada orang-orang Yahudi mengatakan ataupun orang-orang Nasrani mengatakan nabiku disebut di dalam Al-Qur'anmu lebih banyak daripada nabimu. Nabi Musa, kalau jangan baca Al-Quran dan kemudian iseng hitung jumlahnya, nama Nabi Musa di dalam Al-Quran itu lebih banyak daripada jumlah nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran hanya disebutkan 4 kali. Dan salah satunya bukan disebut Muhammad tapi Ahmad. Adapun jumlah nama Nabi Musa itu disebutkan banyak sekali. Juga sama seperti itu Nabi Isa disebutkan di dalam Al-Quran beberapa kali lebih banyak daripada penyebutannya nama Nabi kita Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad lebih afdal daripada Nabi Muhammad. Mungkin apa enggak? Tidak. Jadi paham. Banyaknya jumlah amalan yang dilakukan seseorang ataupun jumlah banyaknya nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tidak menjadi patokan orang tersebut atau nama tersebut menjadi mulia. Nyatanya Fir'aun lebih banyak disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran melebihi Nabi Muhammad. Ini namanya Fir'aun. Banyak sekali Allah mengulang-ulang. Iblis Allah sebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Sebagaimana juga amalan ini, Ghazwah dan Syariah. Ghazwahnya Nabi yang tadi jumlahnya 27. Dari 27 yang terlaksana dan benar-benar terjadi perang itu hanya 9 saja. Sisanya itu tidak terjadi perang. Perang yang terjadi pertama kali yang diikuti oleh Nabi adalah perang Badar. Makanya ini muqaddimah sebelum terjadi perang Badar, dan ada sedikit kisah yang nanti akan saya sampaikan di akhir yang berkaitan dengan bulan Rajab. Bagus sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, amalan yang paling utama itu amalan yang seperti apa? Ya, kalau bukan ghazwah, kalau bukan umrah, amalan yang paling utama apa? Nabi Muhammad ketika ditanya tentang ayyu amalin ahabbu ilallah, ayyu amalin afdalu ilallah, amalan apa yang paling dicintai dan disukai oleh Allah, dalam sebuah riwayat Nabi menjawab pertanyaan tersebut berbeda-beda. Nabi menjawab pertanyaan salah seorang sahabat, ayu amalin ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab as-salatu ala waqtiha, yang pertama.
Yang kedua, summa ayyu qala birrul walidain. Apa ini birrul walidain? Berbakti kepada orang tua. Summa ayyu qala al-jihad fi sabilillah. Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Ketika ada sahabat yang lain datang, kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama, ayu amalin ahabu ya Allah, Nabi menjawabnya tidak, urutannya tidak pada waktunya birrul walidain jihad fi sabilillah, tapi terbalik-balik dalam riwayat tersebut. Menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi ketika menjawab pertanyaan itu melihat mad'u, melihat siapa yang bertanya. Maknanya amalan itu tergantung amalan apa yang paling cocok dengan diri kita, yang kemudian kita bisa melakukannya secara konsisten, rutin, dan istiqomah. Itulah amalan yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Amalan yang paling baik itu adalah tergantung diri kita. Amalan apa yang paling mudah kita lakukan, yang paling enteng kita lakukan, kemudian kita bisa melakukannya berkesinambungan dan istiqomah, walaupun hanya dengan senyum, murah senyum, suka membantu, ataupun sedekah sehari 1000 saja, 3S, sehari 1000 saja. Tapi itu kita bisa lakukan setiap hari, maka itu yang paling baik untuk kita. Bilal masuk surga bukan karena amalan jihad, bukan karena amalan haji umrah, bukan karena amalan dia sabar ketika difitnah, ketika dicambuk, ketika ditindih dengan batu yang besar, kemudian bisa mengatakan ahadun ahad. Bukan itu yang menjadikan Bilal masuk surga lebih dahulu. Bahkan sebelum dirinya wafat, Rasulullah sudah mendengar, aku mendengar terompahmu berada di surga. Kenapa? Ketika ditanyakan, Bilal menjawab, karena menjaga wudunya. Amalan yang menurut orang itu sepele, mau wudhu toh. Tapi ketika itu dijaga dan itu dilakukan secara konsisten, itu yang menjadi amalan utama. Ada juga sahabat yang masuk surga karena setiap malam sebelum dia tidur, dia melepaskan masalah-masalah dengan saudara-saudaranya, tidak meninggalkan rasa sakit hati di dalam hati, amalan hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, terjadi beberapa peperangan yang diikuti Nabi atau peperangan yang tidak diikuti Nabi. Saya tanya dulu sebelum melanjut. Peperangan yang diikuti Nabi namanya tadi apa Pak Bu? Ghazwah. Yang utusan saja Nabi tidak ikut namanya Sariyah. Ghazwah yang paling pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah Ghazwah Al-Abwa ataupun Ghazwah Waddan. Ahli sirah menamai semua peperangan Nabi Muhammad dengan nama tempat. Hampir kebanyakan peperangan yang ada di zaman Nabi, baik Ghazwah ataupun itu berdasarkan tempat atau dengan waktu, karena itu yang paling mudah diingat. Ini Ghazwah Al-Abwa berarti tempat namanya Abwa. Ghazwah Badar tempat itu namanya Badar. Ghazwah Uhud, Ghazwah Khandaq, Ghazwah dan seterusnya. Itu karena tempat. Atau karena kalau Khandaq karena membuat parit, tempat juga parit. Ada nanti Ghazwah setelah ini Ghazwah Sifil Bahar, Ghazwah perang di pinggir pantai. Nanti perang di kebun kurma nanti ada. Baik. Ghazwah Abwa ataupun Ghazwah Waddan itu terjadi pada bulan Safar 2 Hijriah. Ini terjadi setelah Nabi 1 tahun tinggal di Madinah. Setelah 1 tahun tinggal di Madinah, Nabi datang ke Madinah pada bulan apa? Nabi datang ke Madinah bulan apa? Rabiul Awal, ketika umur beliau 53 tahun. Nabi diutus menjadi Rasul pada tahun beliau dari Madinah. Ketika beliau dakwah dan tinggal di Makkah sebelum hijrah 13 tahun. Kemudian 10 tahun tinggal di Madinah. 63 tahun. 10 tahun dia tinggal di Madinah. Safar
2 Hijriah itu adalah tahun kedua di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah. Beliau ini adalah aula ghazawatin Nabi, ghazwah yang pertama kali. Kenapa nunggu 1 tahun? Tentunya belajar strategi. Yang beliau lakukan, yang Rasulullah lakukan adalah mempelajari dan mempelajari di mana strategi itu menguasai tempat mana yang ada, tempat mana yang ada, tempat mana yang dekat dengan tempat mana yang mudah untuk menghadap tempat mana. Waktunya adalah Safar 2 Hijriah dan tidak terjadi perang pada Ghazwatul Abwa. Terjadi perang adalah ketika Ghazwatul Badar. Ghazwatul Badar itu ada 2, Ghazwatul Badar Sugro dan Ghazwatul Badar Kubro. Ada 2. Yang kita tahu Badar ya gobong Badar itu anggit. Baik. Di Ghazwatul Waddan atau Abwa ini tidak terjadi peperangan, tapi terjadi perjanjian damai dengan banyak gomroh namanya. Bisa perjanjian damai dengan orang-orang musyrik ataupun dengan orang-orang kafir. Dan ini menunjukkan bahwasanya jihad tidak selalu berbentuk dengan jihad itu nggak harus damai, itu adalah tujuan utama. Tujuan utama jihadnya Nabi Muhammad atau orangnya Nabi Muhammad SAW itu adalah menyatukan Jazirah Arab, menyatukan Jazirah Arab, Madinah adalah dan 30 dengan menggabungkan, menyatukan antara Jazirah Arab. Kemudian kedua, menghilangkan permusuhan antara kabilah-kabilah tersebut. Yang semua permusuhan. Yang ketiga, menolong orang-orang yang lemah. Dan yang keempat, mudahnya penyebaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan menguasai sumber kekayaan suatu negara, menguasai pertambangan ataupun sumber daya alamnya yang ada di situ. Tidak ada tujuan Nabi perang itu untuk sekedar iseng menghabisi manusia, tidak ada. Makanya kalau ada orang tua, ada anak-anak, ada ibu, kemudian tertawa yang di mereka yang sudah balik dan melawan. Oh iya. Ghazwah yang kedua yang diikuti Nabi adalah Ghazwatul Buat. Ghazwatul Buat peperangan terjadi 4 namanya Buatun Iyasani Ghazwah. Ini adalah peperangan kedua yang Rasulullah hadir pada peperangan tersebut. Peperangan ini sama tujuannya seperti perang. Jadi ada mukadimahnya, tidak kemudian langsung menjadi perang. Tapi ada mukadimah. Rasulullah sebelumnya sudah menghadang tapi tidak ketemu. Menghadang keadapan info perjalanan Abu Jahal ataupun Abu Sufyan dagang berangkat ke Syam atau pulang dari Syam ke Makkah, tapi kemudian tidak ketemu. Yang ketemu atau bahkan tapi karena orang Quraisy sudah terus-terusan terintimidasi dan terteror, maka harus perangai ke Suez. Baik, tujuannya menghadang kabilah Quraisy. Apakah ini termasuk perampokan? Apakah ini termasuk pembegalan? Tidak, sama sekali tidak. Kenapa tidak? Karena sudah saya sampaikan, karena para sahabat Nabi dan para sahabat ketika mereka hijrah dan ketika bahkan mereka sebelum hijrah, harta mereka sudah terampas di Makkah. Penghadangan kabilah Quraisy ini untuk mengambil hak mereka yang pernah dirampas oleh orang-orang Quraisy, dan sangat manusiawi sekali. Kenapa? Karena orang-orang muhajir, para sahabat-sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka dalam kondisi yang tidak punya sama sekali. Mereka dalam kondisi memulai hidup baru. Kalau hari ini kita, jadi seperti saudara-saudara kita di Aceh, saudara-saudara kita di Sumatera. Kalau hari ini kita mikir tahun 2026, kita apa yang akan kita kejar, checklist. Mereka jangankan untuk mengejar cita-cita. Mereka hanya sekedar mulai hidup dari mana lagi. Itu masih menjadi pertanyaan besar.
mulai hidupnya dari mana? Melihat kondisi alam yang begitu rusak, rumah yang terendam lumpur, kemudian lumpur itu mengeras dan berat sekali untuk dibersihkan, dan itu kemudian di mana-mana terjadi, nyawa kayak putus asa, Pak. Lihat, hanya sekedar lihat kondisi itu sudah lemas di Arab kerja nggak situ, pah piye. Jadi nggak usah sabar, ya. Kalau kita punya masalah, jangan kakean sabar, podo mumete. Bahkan banyak orang yang lebih mumet daripada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan kondisi kita hari ini, kita bersyukur dengan harta yang sedang kita pegang hari ini, walaupun itu menurut kita hanya sedikit, menurut orang lain itu nggak ada apa-apanya, tapi kalau kita syukur pasti Allah akan menambah. Nah, apa yang kita miliki hari ini begitu besar, cuman kadang kita tidak sadar. Kapan kita sadar? Ketika nikmat itu benar-benar tercabut dari kita, baru kita sadar betapa besar nikmat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Di Ghazwatul Quwat ini tidak terjadi perang. Karena Ghazwatul Quwat biasa Ghazwah qadaha Nabi Muhammad SAW. Ghazwatul Quwat adalah peperangan kedua yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung. Wa waqa'at Fisanati Tsaniyah lil hijrah, dan ini terjadi di tahun kedua dari hijrahnya Nabi. Kharajan Nabiyyu ma'a mi'ataini min ashabi bihadafi i'tiradi qafilah tijariyah kabirah di Quraisy. Rasulullah dari sahabat-sahabatnya untuk menghajar kafilahnya wasalu ila makan kita annal qafilah qad marrat bil fi'li. Didapati kafilahnya sudah lewat dan tidak mungkin terjadi. Kita jami'an ila Madinah, sehingga tidak terjadi peperangan sama sekali dan para sahabat bersama Rasulullah kembali ke Madinah. Ini kawasan musuh dibenarkan dalam Islam. Jihad untuk pencegahan, bukan agresi militer, bukan agresi itu kan menyerang. Kalau bertahan itu defensif, ya bertahan ya. Dan ini hanya memata-matai saja. Pengawasan musuh dibenarkan dalam Islam. Intelijen Islam itu dibenarkan. Tujuannya untuk apa? Untuk bertahan. Kenapa? Karena nggak ada PBB zaman tersebut. Seandainya sekarang pun ada, itu juga percuma bagi kaum muslimin. Ya, orang-orang Palestina, saudara-saudara di Palestina tidak pernah merasakan keberadaan PBB. Fungsinya apa PBB? Mereka tetap dijajah. Walaupun voting negara-negara yang ada di PBB sudah memenangkan dan mengakui kemerdekaan Palestina. Percuma. Ya. Baik. Perang yang ketiga namanya Ghazwatul Usyairah. Terjadi di Jumadil Awal. Tahun kedua Hijriah. Makanuha, tempatnya di Usyairah, Audul Usyairah. Bentar, saya berikan gambarnya biar bisa kelihatan kan? Oh iya. Ada gimana ini cara nanti coret-coretannya? Bisa nggak ini? Benar Pak. Kalau lihat peta ini biasanya senang gitu. Nah ini Madinah. Kelihatan Pak? Saya coret. Madinah, ini Makkah. Usyairah itu di sini, pinggir pantai, perang di pinggir pantai. Dan ini adalah tempat yang warna kuning ini, jalan yang biasa dilalui, yang warna hijau apa? Jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang Quraisy ke Syam, berdagang ke Syam. Dan yang warna kuning itu adalah jalan yang biasa dulu Nabi gunakan untuk perjalanan ke Madinah ketika hijrah. Baik. Ini sama. Hadbul Ghazwah, tujuan dari peperangan ini adalah al-wusulu ila al-Usyairah ala tariq at-tijariyah baina Makkah wa Syam li'tiradi qabilah Quraisy al-kharijah min Makkah nahwa Syam bi qiyadati Abu Sufyan wa hiya nafsul qabilah allati kanat as-sabab fi ghazwati Badril Kubra. Tujuannya adalah menghadang kafilahnya Abu Sufyan
yang berangkat dari Makkah ke Syam. Tidak bawa apa-apa, bawa apa-apa. Ya, orang-orang Makkah ketika ke Syam itu bawa dagangan, nanti dijual di Syam. Ketika sampai Syam mereka jualan, semuanya sudah terjual, baru pulaan dibawa dagang ke Makkah. Makanya Nabi Muhammad walaupun mengambil, merampas hartanya orang Quraisy ketika berangkat ataupun balik sama saja, mereka tetap membawa perdagangan dan membawa barang. Oh iya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peperangan yang keempat namanya Badrul Ula, Badar pertama atau Badrul Sugro, atau nama lainnya Ghazwatus Safawan, perang Safawan. Tempat namanya Safawan, Wadi Safawan. Tempatnya ini di Wadi Safawan ini, yang warna ungu, ya, hampir dekat dengan perang Usyairah tempatnya. Terjadi di bulan Rabiul Awal, awal tahun 2 Hijriah. Karena apa sebabnya? Karena seorang tokoh Quraisy bernama Qurs ibn Jabir al-Fihr melakukan penyerangan dan perampasan ternak milik kaum muslimin di Madinah, sehingga Nabi membalas. Ya, Nabi membalas. Kenapa mereka menyerang? Ya karena sudah penyerangan ataupun unjuk kekuatan itu memang harus dilakukan oleh kabilah-kabilah. Ya. Kalau tidak seperti itu, mereka akan diserang karena nggak punya kekuatan, nggak pernah muncul, nggak pernah tersiar kabar tentang kekuatan mereka. Makanya Nabi ketika perang melawan orang-orang Romawi, tersebar beritanya luar biasa. Ya. Perang Jaizul Usrah, perang Tabuk, Nabi berangkat ke Romawi ketika orang-orang Arab disibukkan dengan perang sesama orang Arab. Nabi sudah berangkat ke Romawi, perang bersama dengan Romawi, walaupun nggak ketemu, nggak terjadi perang. Ya? Oh iya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ghazwatul Usyairah, Ghazwatul Badril Ula, dan ini Sariyah. Sariyah yang pertama itu adalah Sariyah Hamzah. Jadi, Sariyah paman Nabi Muhammad SAW, dia mengutus pamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib, Asadullah, singa Allah, untuk berperang. Nah, kalau Sariyah itu namanya bukan tempat, tapi dinamakan dengan siapa pemimpin pada Sariyah tersebut, siapa yang mewakili Rasulullah pada peperangan tersebut. Sariyah yang pertama adalah Sariyahnya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sariyah yang kedua adalah Sariyahnya Sariyah yang kedua adalah Sariyahnya Ubaidah ibn Haris. Ini Sani Sariyah fil Islam. Sariyah Ubaidah ibn Haris terjadi kontak senjata ringan, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas memanah pertama kali pada peperangan ini. Panah pertama kali yang diluncurkan itu adalah terjadi di Sariyahnya Ubaidah ibn Al-Haris. Nah, kalau Sariyah yang pertama itu bukan ini, tapi sebelumnya. Sariyah yang ketiga ini Sariyahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas di Dzulqa'dah, di akhir tahun, di akhir bulan dari 2 Hijriah. Min tilka sanah ila al-Khurrar min ardil Hijaz ya'tariduna 'ira li Quraisy. Semuanya tujuannya untuk menghadang kafilahnya orang Quraisy. Baik. Kemudian ini yang menjadi pembahasan kita malam hari ini. Moga-moga waktunya cukup. Sariyahnya Abdullah bin Jahaz radhiyallahu anhu terjadi di tahun kedua Hijriah pada waktu bulan Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Sariyahnya Abdullah ibn Jahaz radhiyallahu anhu, beliau berpesan. Ini tempatnya di dekat Makkah, sudah masuk Makkah. Tempatnya antara Makkah dan Taif. Yang sudah kita pernah pelajari, Taif itu mana? Taif itu kalau di Jawa Timur Batu. Makkah itu mana? Surabaya. Antara Makkah dan Taif, Rasulullah mengutus Abdullah bin Jahaz radhiyallahu anhu untuk berperang di tempat namanya Nakhlah. Nakhlah itu pohon kurma, nakhal, pohon kurma, kebun kurma. Nanti saya buka. Baik. Rasulullah ketika mengutus berpesan, beliau menulis surat
kemudian berpesan kepada Abdullah bin Jahsh, jangan sekali-kali buka surat saya ini kecuali setelah perjalanan kalian 2 hari. Maka ketika Abdullah bin Jahsh beserta tentaranya nggak banyak, hanya 8 orang berangkat. Perang mengutus 8 orang, 9 sama Abdullah bin Jahsh berangkat. Ketika sudah 2 hari, Abdullah bin Jahsh buka suratnya yang Nabi Muhammad tulis, amanahnya 2 hari dibuka. Apa isinya? Isinya kalau kamu pengen lanjut, silahkan lanjut. Kalau kamu pengen pulang, silahkan pulang ke Madinah. Maka Abdullah bin Jahsh mengatakan, ini suratnya saya baca. Siapa yang pengen pulang, silahkan pulang ke Madinah. Siapa yang pengen lanjut, silahkan lanjut dan saya akan lanjut. Maka semua sahabat lanjut. Ya. Man ata'a amiri faqad ata'an. Pentingnya Pak. Pentingnya sam'u wa ta'ah yang hari ini sudah hilang di komunitas kita, ataupun di jamaah kita, ataupun di partai kita kalau punya partai. Sam'u wa ta'ah itu hilang. Semuanya pengen jadi pemimpin, semuanya siap untuk memimpin tapi nggak siap untuk dipimpin. Sahabat ini mereka dengan kesadaran penuh resiko dari terus lanjut. Tapi ketika pemimpinnya mengatakan saya lanjut, yang lain pun ikut lanjut. Saya juga ikut lanjut. Maka ketika lanjut, 9 orang ini kemudian mengintai. Lokasinya di Nakhlah antara Makkah dan Taif. Perintah khusus Nabi Rasulullah memberikan surat tertutup dan bersabda, jangan engkau buka surat ini kecuali setelah berjalan 2 hari. Suratnya mengintai pergerakan Quraisy dan jangan berperang, hanya mengintai, memata-matai, menginteli, ya. Tidak diperintahkan berperang. Ini menunjukkan ketaatan mutlak sahabat kepada Nabi. Tapi terjadi. Saya bukakan dulu tempatnya di mana itu Nakhlah. Ini Pak. Madinah ada di ini gambar masjid ini Madinah. Nakhlah di sini. Ini Makkah. Ya, yang bawah itu Makkah. Dan sampingnya itu gambar jelas ya. Oh ini. Nah. Kok nggak bisa? Oh. Nakhlah itu di sini. Nah, Madinah di sini. Makkah di sini. Taif di sini, jauh sekali. Ya. Taif. Tujuannya hanya untuk memata-matai apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kapan mereka berangkat dagang lagi? Apakah sudah siap-siap untuk menyerang Madinah? Hanya itu saja perintahnya. Tapi kemudian mereka melakukan. Ada peristiwa kontroversi yang dilakukan oleh pasukannya Abdullah bin Jahsh. Terjadi pembunuhan. Tidak diperintahkan untuk berperang, tapi mereka, kapan lagi kita bisa membunuh mereka? Kapan lagi kita bisa membalas darah saudara kita yang sudah tertumpah? Gitu. Maka salah seorang di antara mereka membunuh orang Quraisy musyrik namanya Amr al-Hadrami dan menangkap 2 orang Quraisy dibawa ke Madinah menjadi tawanan. Dan waktunya ini adalah akhir dari bulan Rajab, tanggal 29. Mereka beristihad masing-masing beristihad sendiri. Ini masih bulan Rajab. Nah, itu terjadi di apa? Tanggal 30 Rajabnya. Sehingga mereka nggak tahu ini masih bulan Rajab atau sudah masuk bulan Rajab itu apa? Sya'ban, sudah masuk Sya'ban. Tapi mereka lah bismillah, itu nanti kena 1 mati, ketangkap 2. Akhirnya orang-orang Quraisy punya apa ini? Punya kartu untuk menyebar itu loh ajarannya Muhammad, ajaran yang salah. Orang-orang Quraisy sebelum datangnya Islam sudah mengagungkan bulan Rajab. Bulan Rajab itu agung sebelum Islam datang bahkan. Maka orang-orang Quraisy menyebar agama apa, ajaran apa yang dibawa Muhammad, sehingga menghalalkan bulan Rajab, menghalalkan salah satu bulan haram. Tersebar itu di Makkah. Dan para sahabat yang ada di Madinah dari Muhajir ataupun Ansar pun mereka juga merasa bersalah. Peristiwa ini terjadi di bulan haram, yaitu bulan Rajab. Akibatnya kaum Quraisy menuduh kaum muslimin melanggar kesucian bulan haram, dan kaum muslimin sendiri merasa bersalah. Gimana? Adab apa yang Allah akan timpakan kepada kita? Ini bulan haram, bagaimana? Sehingga Abdullah bin Jahsh pun juga, wah gimana itu jadinya? Terus usahanya nggak dihargai.
Saya yakin bahwa Bapak sudah pernah merasakan semuanya gitu. Nah, oke. Terus kesel kerja pas gak oleh duit. Sama istri kita mungkin selama ini kamu ngapain saja? Sudah berbuat apa sih? Rasanya bela. Nah, ini taruhannya nyawa ini Abdullah bin Jahas. Sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah mendapatkan sudah mendapatkan hasil, bisa membunuh dan bisa membawa tawanan. Ini kalau dijual tawanan ini luar biasa mahalnya. Tapi sampai di Madinah salah ternyata ijtihadnya. Kemarin itu masih bulan Rajab, belum masuk bulan Sya'ban. Ijtihad. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala yang membela Abdullah bin Jahas radhiyallahu anhu. Syariat besar yang turun karena syariahnya Abdullah bin Jahas adalah satu, penjelasan hukum perang di bulan haram itu adalah haram, gak boleh. Nah, 4 bulan itu tidak boleh digunakan untuk berperang. Dan 4 bulan itu setahu saya itu adalah musim panas. 4 bulan itu istirahat untuk berperang dan mereka orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Arab mereka persiapan. Di bulan-bulan panas itu mereka persiapan untuk membuat busur, untuk membuat anak panah, dan busur itu tidak bisa dibuat kalau busur zaman dulu. Namanya busur apa? Hybrid. Busur yang terbuat dari bahan-bahan alami itu nggak bisa dibuat kecuali di musim tersebut. Makanya Allah sudah mendesain, men-setting bagaimana bulan-bulan ini kemudian libur perang. Ya. Mereka persiapan libur perang tapi tetap persiapan perang. Gitu. Baik, kembali ke kasusnya Abdullah bin Jahas radhiyallahu anhu. Allah SWT langsung membela ketika Abdullah bin Jahas sudah merasa bersalah, akan tertimpa azab. Allah turunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-217. Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mereka orang-orang muslimin bertanya tentang bulan haram, apa hukum berperang di bulan tersebut? Qul, katakan wahai Muhammad, qitalun fihi kabir. Perang di bulan tersebut adalah dosa besar. Wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Tapi jangan salahkan Abdullah bin Jahas. Saddun an sabilillah, menghalang-halangi orang dari beribadah di jalan Allah, menghalang-halangi orang dari masuk Islam, wa kufrun bihi, dan membiarkan mereka dalam kekufuran, dan melarang orang masuk ke Masjidil Haram, dan mengusir ahli Masjidil Haram itu lebih besar dosanya daripada berperang. Ini bentuk pembelaan Allah kepada Abdullah bin Jahas. Dosanya Abdullah bin Jahas nggak seberapa besar. Kalau orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy Makkah menuduh kaum muslimin itu melakukan dosa besar, melanggar kesucian bulan haram Rajab, mereka orang-orang Quraisy musyrik lebih parah dosa besarnya karena menghalang-halangi orang untuk mendapatkan hidayah, menghalang-halangi orang untuk beribadah di Masjidil Haram, dan mengusir orang-orang yang beribadah di Masjidil Haram keluar dari Makkah Mukarramah. Allah berikan pembelaan, biarkan. Dan itu ijtihad. Ya, terjadi kesalahan, jelas salah. Apa yang dilakukan Abdullah bin Jahas salah. Tapi salahnya Abdullah bin Jahas berdasarkan ijtihad, gak ngasal. Seperti orang, mumpung enggak. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan enggak. Tapi sudah hitung-hitungan. Ini kita sudah masih di bulan Rajab atau sudah masuk 1 Sya'ban. Nah, kita berada di 30 ini hari yang mubham, hari yang bisa Rajab, bisa awal Sya'ban. Tapi kapan lagi kesempatannya hanya ini? Kalau kita nggak serang sekarang, mereka akan masuk Makkah. Mereka akan masuk Makkah dan tidak boleh perang di Makkah. Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian syariat ghanimah, rampasan perang. Untuk pertama kalinya Rasulullah SAW menetapkan pembagian ghanimah, mengambil 1/5 ataupun khumus untuk Allah dan Rasulnya. Dan ini menjadi landasan fikih pembagian ghanimah dalam Islam. Ghanimah itu adalah rampasan perang yang didapatkan dari hasil perang. Kalau fai' itu adalah rampasan perang yang dihasilkan karena tidak terjadi peperangan. Rasulullah menyerang satu kampung, kemudian
kampung itu menyerah tanpa terjadi peperangan, maka itu namanya baik, bukan ghanimah. Kalau ghanimah itu harta yang dirampas dari orang-orang musyrik setelah terjadinya peperangan. Yang ketiga, syariat tentang niat jihad. Para sahabat tidak berniat melanggar syariat. Selama perjalanan, selama masa itu senantiasa mentaati perintah Rasulullah dan mentaati perintah amirnya, yaitu Abdullah bin Jahsh. Kesalahan ijtihad itu dimaafkan bila niatnya benar, dan tidak ada sahabat yang kemudian salah niatnya nggak benar. Ya. Baik. Yang keempat, pemisahan jelas antara jihad dan perampokan. Jihad itu berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Adapun perampokan itu berdasarkan hawa nafsu. Oke. Baik. Hikmah besar sebelum terjadinya perang Badar Kubro ataupun Badar Tsani. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan umat ini secara bertahap, berproses. Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran menciptakan langit dan bumi itu 7 hari. Padahal Allah innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau berkehendak ingin sesuatu, Allah akan mengatakan kun, jadilah, maka terjadi. Tapi kenapa Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 7 hari? Kenapa harus 7 hari? Kenapa enggak 1 detik? Agar kita menghargai proses bertahap. Ya. Nggak bisa pengen sugih, pengen kaya, sakdet saknet, pengen istiqomah qiyamul lail, sakdet saknet, pengen apa ini namanya? Pengen jadi alim, doa dapat ilmu laduni. Ya. Pengen hafal Al-Quran bisa langsung 30 juz tanpa salah. Bisa. Ya, nggak mungkin lah. Maksudnya ngapal tahunan erong mesti benar, apalagi yang megur pengen toh. Oh ya. Dan sekali lagi, yang Allah nilai dari usaha kita, dari amal kita adalah seberapa sungguh-sungguh kita dalam berusaha, bukan hasilnya. Kata Allah, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Dan beramal, tugas kita itu beramal, berusaha. Allah akan melihat usaha dan amal kalian. Allah nggak lihat hasilnya. Jadi ketika hari ini orang Israel menyebar Abu Ubaidah, juru bicara Hamas ataupun Brigadir Al-Qassam meninggal dunia bersama istri dan 3 anaknya, apa kemudian perjuangan selesai? Karena tujuan utama dari perang jihad tersebut belum selesai? Tidak. Yang Allah nilai adalah amalnya, bukan hasilnya. Walaupun perang kemudian kalah, perang kemudian syahid, perang kemudian wafat, yang Allah lihat adalah usahanya, bukan hasilnya. Urusan hasil itu pasti. Wal aqibatu lil muttaqin. Hasil dari peperangan yang ada semuanya dari dulu sampai sekarang. Dari sejak zamannya Nabi Adam, kalau zamannya Nabi Adam ada perang misalnya, nggak ada lagi. Sejak zamannya Nabi Nuh mulai ada perang, Nabi Nuh. Sampai zamannya Nabi Muhammad, sampai zaman kita umatnya Nabi Muhammad, tidak ada ceritanya kaum muslimin itu ketika perang kalah, mesti menang. Nabi Muhammad itu ketika perang mesti menang. Besok perang Uhud mesti menang, nanti kita kaji. Pada menang. Ya. Karena dia itu nggak mau sekedar kira seperti yang kalau kumpul ini, mengikut 10, berarti menang ini. Nah, sekali lagi, perang itu adalah bahasa politik. Bahasa politik, bagaimana negara itu bisa bertahan. Makanya siapa yang memegang kekuasaan hari ini ya yang paling banyak perbendaharaan militernya, paling banyak perbendaharaan amunisinya. China, Rusia, Amerika, mana lagi? Dan seterusnya, saya nggak tahu masalah perang-perang ini sejelengan. Yang kedua, syariat jihad turun perlahan dan terukur. Ada ayat tentang jihad, urutan-urutannya sebagaimana ayat tentang khamar. Itu enggak langsung khamar hukumnya haram, enggak. Tapi bertingkat, bertahap. Dan itu bentuk dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Badar bukan peristiwa spontan kemudian terjadi sekarang sepanjang-panjang, enggak, tapi ada muqaddimahnya.
sehingga bisa terjadi Rasul mengumpulkan 300, orang-orang Quraisy mengumpulkan 1000 sekian. Tapi hasil pendidikan iman dan disiplin. Ya, enggak kemudian perang kok enggak ono sing mlayu 300 lawan 1000 padahal siji kudu lawan wong telu. Perang siji lawan wong telu. Ya, kok enggak ada yang kembali ke belakang, kok bisa menang? Ini pendidikan iman, tarbiyah dan disiplin. Paling utama disiplin. Para sahabat disiplin. Ketemu orang-orang, saya ketemu masyayikh dari Yaman, dari Arab. Yuk. Kalau apa-apanya Pak wong Indonesia, apa mana wong Jawa. Disiplinnya luar biasa. Ya. Hirasnya, tamaknya terhadap waktu itu, Masya Allah. Di Lamongan ada Ustaz, namanya Ustaz Sofi, beliau sudah meninggal. Ustaz Sofi, mu'alim, kalau pernah dengar. Di Al-Iman, Pondok Al-Iman Sedayu Lawas. Ada juga di Malang membuat pondok namanya Imam Banjar Ustaz Masyhur. Wah, kalau sama waktu luar biasa. Saya punya Syekh keturunan Yaman belajar di Makkah, Syekh Rashid. Sama waktunya luar biasa. Syekh yang sekarang kita menanggung Syekh Labib Najib Abdullah. Ketika santri libur apa yang beliau lakukan? Beliau ke Malaysia, beliau ke Turki, yang tahun ini ke Turki, yang sebelumnya ke Malaysia, yang tahun sebelumnya membuka daurah. Santri liburan, beliau daurah. Hidupnya kalau nggak kitab tek untuk ilmu. Ustaz Sofi, Ustaz ini, Ustaz Syekh saya di sini, semuanya kalau sama waktu paling benci kalau melihat santri kok ngelamun, santri kok bingung. Aku punya korban, paling benci. Maka penting sekali kita memanajemen waktu. Apa yang akan kita lakukan nanti besok, kalau kita tunda-tunda nggak kita lakukan, selamanya nggak akan kita lakukan. Misalnya kita lakukan hari ini itu juga selesai, kita bisa melakukan. Intinya Allah taharraku fa inna bil harakati barakah, bergerak. Baik. Yang terakhir, sahabat dididik taat meski dalam kondisi sulit. Taat. As-sam'u wa ta'ah, hargai mereka yang punya kebijakan. Kelompok kita nih, lelek sengguran bisa aku gak melu-melu. Kita punya kelompok, kita punya jamaah, kita punya organisasi. Di sana ada pemimpin, di sana ada ketua. Hormati ketuanya dengan cara apa? Dengan cara mentaati. Dari taat itulah kemudian barokah. Tapi kalau sudah pengen kabeh tadi, apa ini? Semuanya punya ide dan idenya semuanya pengen dijalankan, nggak akan ketemu. Harus ada yang legowo, harus ada yang sam'u wa ta'ah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, bisa menjadi tambahan sakofah Islamiyah kita. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan kita. Ibarat kalau diajak ngobrol intinya yo gak bingung, gak merasa asing. Apa itu ghusl? Apa itu syariah? Kenapa kok bisa langsung terjadi ghusl badan? Ini ada kematiannya. Sebenarnya banyak ustaz yang kemudian melewati meloncati bab ini, tapi karena ini ada di kitab, insya Allah saya manut sama kitabnya, menghargai pengarang. Kadang kalau kita loncat-loncat itu ya enak aslinya. Kita kalau mikir pertemuan kita sebulan sekali, nggak berbahas ini toh nanti kurang bermanfaat, tetap ada manfaat. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadiannya Abdullah bin Jahash, dari kejadian yang lain. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Saya tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.